dari organ-organ yang terlihat dari luar. Misalnya mata. Bagaimana matanya? Apakah matanya bersinar, kemudian bersih dalam artian tidak iritasi, tidak merah, tidak ada lendir yang keluar dari bola mata. Kemudian hidung, misalnya sapi yang sehat hidungnya cenderung lembab, tidak kering. Kenapa kita harus memilih ternak yang sehat untuk dijadikan akseptor? Ternak yang sakit biasanya cenderung menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu, seperti itu. Nah, itu nanti pengaruhnya terhadap persediaan nutrisi terhadap janin dari sapi betina tersebut. Halo Sobat Baper dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Baper Podcast, Omong Pertanian dan Peternakan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang. Seperti pada episode-episode sebelumnya, Baper Podcast selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dan tentunya sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Pada episode kali ini, Baper Podcast menghadirkan narasumber yang merupakan salah satu widyaswara dari Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, yaitu Dr. Hewan Mutia Fadila. Halo dokter. Halo Mbak Helda. Apa kabar nih dok? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya hari ini bisa duduk di sini menjadi salah satu narasumber Baper Podcast? Perasaannya yang pasti senang ya, senang diberi kesempatan untuk berbagi tentang tema pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat Sobat Baper semua. Amin. Berarti sudah siap dan sangat bersemangat ya dok ya? Insya Allah siap dan bersemangat. Oke, jadi hari ini nih Sobat Baper kita akan mengangkat tema mengenai akseptor sapi Bali layak kawin. Wah, ini sebuah tema yang sangat menarik tentunya ya. Dan mungkin ada di antara Sobat Baper yang barangkali sudah sangat familiar dengan tema ini, atau mungkin ada Sobat Baper yang bahkan belum familiar atau ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan tema pada hari ini. Maka dari itu pada hari ini kita menghadirkan Dr. Mutia untuk membagikan banyak sekali hal-hal yang sangat informatif. Dokter ini kita berbicara nih dok ya terkait dengan akseptor sapi Bali layak kawin. Mungkin bisa dokter jelaskan kepada Sobat Baper yang ada di rumah terkait apa sih akseptor itu sendiri dok? Oke, jadi Mbak Helda, akseptor itu sendiri adalah sapi betina yang sudah memenuhi persyaratan tertentu sehingga kita katakan layak untuk dikawinkan. Jadi layak kawin dengan bisa kawin ini berbeda ya. Oh berbeda ya Berbeda. dok ya? Nah, sapi dikatakan bisa kawin ketika dia sudah pubertas, siklus estrusnya sudah berjalan. Itu ketika kita kawinkan dia bisa bunting, seperti itu. Tapi nanti kemudian akan terjadi beberapa masalah, seperti itu. Kalau sapi sudah kita katakan layak kawin, sudah memenuhi persyaratan tertentu, nanti diharapkan dalam proses dia kawin, kemudian dia bunting, dia melahirkan, itu akan berjalan lancar sehingga mendapatkan anak dengan bobot yang kita inginkan. Itu. Dengan kata lain juga untuk memperbaiki mutu genetik ternak itu sendiri. Betul ya dok? Betul sekali. Oke dokter. Kemudian ada nggak sih indikator-indikator yang bisa kita lihat atau kita tentukan supaya ini akseptor ini dia layak, ternak ini dia layak nih jadi akseptor? Oke, jadi ada beberapa indikator yang perlu kita ketahui untuk menentukan seekor betina dikatakan layak untuk dijadikan akseptor atau tidak. Yang pertama itu skor kondisi tubuh atau body condition score. Yang kedua status kesehatan. Yang ketiga umur. Yang keempat status reproduksinya. Oh jadi ada beberapa indikator tadi ya, BCS, kemudian status kesehatan, umur, dan status reproduksi. Betul sekali. Nah kalau untuk BCS atau body condition scoring itu sendiri dok, itu kenapa harus dilihat atau dinilai, apa manfaatnya dan apa saja sih yang bisa peternak itu sendiri, dia bisa menentukan ini BCS-nya bagus atau tidak gitu dok? Oke. Jadi body condition score atau skor kondisi tubuh ini suatu metode yang digunakan untuk mengetahui persentase lemak tubuh dari seekor sapi. Jadi kita nilai dengan perabaan dan dengan melihat
seperti itu. Jadi ini penilaian yang bersifat subjektif. Lalu kenapa sih perlu kita ketahui BCS dari betina ini? Nah, ternyata sapi betina yang siap untuk dikawinkan itu dia punya cukup cadangan lemak untuk membentuk hormon reproduksi. Jadi kalau dia terlalu kurus, tidak punya lemak, otomatis siklus reproduksinya tidak akan berjalan dengan normal. Terganggu ya. Terganggu. Sebaliknya, kalau dia punya banyak lemak, bisa juga menyebabkan terjadinya gangguan siklus estrus. Biasanya ini disebabkan oleh tingginya hormon leptin yang mengganggu proses folikulogenesis dari ternak sapi betina tersebut. Kemudian ketika kita melihat sapi ternyata kurus sekali, itu kita bisa menilai sapi ini jangan-jangan punya penyakit seperti itu, punya penyakit yang dibawa, indikasinya ke sana. Entah itu kecacingan, entah itu dia punya penyakit metabolisme, penyakit menular lain, seperti itu. Nah, BCS sendiri ini nanti kita ukur dengan skala 1 sampai 5. Nah, itu kira-kira dilihat dari mananya nih, Dok? Skala 1 sampai 5. Terus penjabaran skala 1-nya itu apa? Terus sampai dengan skala 5-nya itu apa, Dok? Oke, baik. Yang menarik nih. Untuk skala 1 sampai 5 biasanya kita pakai 1 itu paling kurus, kemudian 5 itu obesitas atau paling gemuk. Ya. Lalu kita nilai dari mana? Dari tonjolan di daerah panggul, kemudian dengan pangkal ekor. Itu 2 indikator yang dapat kita gunakan untuk menentukan BCS. Sebenarnya masih ada indikator-indikator lain, tapi paling gampang kita lihat di situ. Pertama, kita berbicara tentang skala 1 atau sangat kurus. Ketika kita lihat pangkal ekornya, biasanya terlalu cekung ke dalam karena tidak ada lemak di situ. Jadi kalau biasanya orang bilang tuh kulit pembungkus tulang. Nah, seperti itu kondisinya. Oh ya, orang Kupang bilang tulang dibungkus sama kulit gitu. Oh gitu ya, bukan kulit pembungkus tulang ya. Oke. Nah, biasanya cekungannya sangat dalam, kemudian tidak ada lemak yang melapisi tulang di situ. Nah, sapi dalam kondisi kurus biasanya itu kulitnya juga tidak kenyal, kasar. Kemudian biasanya bulunya cenderung rontok dan kusam. Nah, kemudian untuk tonjolan-tonjolan di daerah tulang panggul belakang biasanya itu menonjol dan sangat tajam, jadi sangat kelihatan begitu. Kemudian kita masuk ke skala 2 ya. Skala 2 itu sudah mulai ada lemak yang menutupi pangkal ekor, sudah ada lemak tipis di situ, cekungannya juga sudah mulai berkurang, tidak sedalam tadi yang pertama. Tonjolan-tonjolan masih terlihat di tulang panggul, tapi sudah tidak terlalu tajam. Kemudian masuk yang skala ketiga. Skala ketiga biasanya cekungannya sudah mulai hilang, sudah tidak ada cekungan di situ, sudah mulai ada lemak yang terlihat. Kemudian tonjolan-tonjolan masih terlihat sedikit, apalagi kalau diraba itu masih terasa. Lalu untuk skala 4 itu sudah mulai gemuk, lemak di pangkal ekor sudah melipat-lipat. Kemudian tonjolan itu terasa kalau kita raba, tapi kalau kita lihat tuh nggak terlalu kelihatan. Kecuali dipalpasi. Kecuali dipalpasi kita raba. Kemudian masuk ke skala 5 itu benar-benar sudah bulat sekali, sudah gendut sekali, tulangnya pun diraba sudah tidak terasa, seperti itu. Kemudian kan tadi ada BCS itu skala dari 1 sampai dengan 5. Nah, kira-kira untuk dikatakan baik nih dari skala 1 sampai 5 yang dia masuk dalam indikator untuk menentukan bahwa akseptor itu sendiri baik untuk layak gitu, Dok. Itu di kisarannya mana? Di skor yang berapa? Kalau untuk sapi Bali sendiri berdasarkan kejadian di lapang, kemudian beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan skala 2 saja ternyata sapi Bali sudah memenuhi kelayakan untuk menjadi akseptor. Dengan sedikit kandungan lemak saja ternyata sudah bisa. Sudah layak. Sudah layak. Nah, itu jadi pengetahuan yang sangat baik ya, Dok ya. Karena ternyata BCS itu sendiri sangat berpengaruh terhadap akseptor ini layak atau tidak nantinya. Iya, betul sekali. Kemudian tadi juga dikatakan bahwa umur nih, Dok. Nah, kan kalau manusia juga kan punya fase di mana dia pubertas gitu ya kan, Dok. Nah, apakah itu juga berlaku pada ternak itu sendiri dan untuk melihat bahwa umurnya itu, Dok. Maksudnya kan kalau biasanya pubertas itu dia di umur sekian. Nah, kalau untuk di ternak itu kira-kira untuk melihat umurnya bagaimana, Dok? Oke. Untuk mengetahui umur ternak sapi biasanya kita menggunakan 3 cara ya. Yang pertama melalui catatan kelahiran. Itu pasti mutlak paling akurat
Terus yang kedua melalui pertumbuhan tanduk. Jadi biasanya sapi setiap kali dia habis melahirkan itu akan muncul lingkaran-lingkaran di tanduk. Satu anak satu lingkaran, dua anak dua lingkaran. Tapi ini biasanya tidak akurat. Oh gitu dok. Tidak akurat. Kenapa itu dok? Karena berhubungan dengan status keadaan kalsium. Kalau dia kekurangan kalsium biasanya cincin ini tidak terbentuk gitu. Jadi ini akan bias kalau kita pakai untuk menentukan umur ternak. Nah, biasanya metode lain yang digunakan peternak adalah dengan melihat gigi. Gigi itu caranya gimana itu dok? Oke, biasanya sudah terjadi pergantian gigi dari gigi susu ke gigi seri. Nah, kita tahu biasanya gigi susu itu kan gigi baru tumbuh ya. Iya. Biasanya ukurannya lebih besar, kemudian mahkota atasnya itu dengan mahkota bawah ukurannya sangat berbeda, jadi cenderung membentuk segitiga. Nah, itu gigi susu. Kemudian kalau untuk gigi seri biasanya dia ukurannya sudah hampir sama besar. Nah, sapi yang layak dikawinkan itu biasanya berumur kisaran 2 sampai 2,5 tahun. 2 sampai dengan 2,5 tahun ya. Kalau Mbak Helda pengen lihat biasanya itu kelihatan dari gigi seri 1 dan gigi seri 2-nya sudah berganti. Jadi ada 4 gigi atau 2 pasang gigi di bawah yang sudah berganti menjadi gigi seri. Itu umur 2 sampai 2,5 tahun. Nah, pada saat itu kondisi fisik dari si betina ini sudah memungkinkan dia untuk kawin, kemudian bunting dan melahirkan. Oke dok. Jadi selain tadi ada BCS juga ada penentuan umur ya, itu juga sangat penting ya dok. Karena tadi di usia yang 2 sampai dengan 2,5 tahun yang dia memang layak untuk kawin. Iya. Oke, kemudian indikator berikutnya apa dok? Status kesehatan. Status kesehatan. Nah, itu kenapa status kesehatan dikatakan penting dok? Apa pengaruhnya? Dan kira-kira kalau status kesehatan kan biasanya mungkin peternak melihat ternak saya ini bisa berdiri, kemudian aktif dalam beraktivitas, mau makan, apakah itu cukup dikatakan ternak itu sehat, atau ada indikator-indikator yang lebih rinci dok untuk kita bisa mengatakan bahwa dia sehat gitu. Oke. Jadi kenapa kita harus memilih ternak yang sehat untuk dijadikan akseptor? Ternak yang sakit biasanya cenderung menyebabkan proses metabolisme di dalam tubuhnya terganggu seperti itu. Nah, itu nanti pengaruhnya terhadap persediaan nutrisi terhadap janin dari sapi betina tersebut. Dia kawin, sebut saja misalnya penyakit cacing ya. Dia kawin, kemudian ternyata induknya cacingan, nutrisi yang masuk ternyata dikuasai cacing, tidak sampai ke fetusnya, akhirnya si pedet ini lahir dalam keadaan lemah atau mungkin mati atau mungkin abortus sebelum dilahirkan. Riskan sekali ya dok. Riskan sekali. Kemudian misalnya kita berbicara penyakit lain seperti brusellosis misalnya. Kalau kita tahu sapi tersebut menderita brusellosis, kemudian kita kawinkan, pasti kemudian pada trimester ketiga akan terjadi abortus sehingga tidak terjadi proses kelahiran. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa tahu sapi itu sehat atau tidak? Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Yang pertama kita bisa mengamati dari organ-organ yang terlihat dari luar. Misalnya mata. Bagaimana matanya? Apakah matanya bersinar, kemudian bersih dalam artian tidak iritasi, tidak merah, tidak ada lendir yang keluar dari bola mata. Kemudian hidung, misalnya sapi yang sehat hidungnya cenderung lembab, tidak kering. Kalau sapi demam tuh biasanya hidungnya kering. Oh, yang biasa disebut dengan cermin hidung. Cermin hidung itu dia, cermin hidung. Iya. Kemudian berikutnya kita bisa periksa di rongga mulut, apakah ada peradangan, biasanya ditandai dengan bau-bau yang kurang sedap. Tapi kalau baunya masih bau khas rumput, berarti masih aman. Kemudian bisa kita lihat juga dari sikap postur tubuhnya, apakah berdiri dengan tegap, atau justru malah seperti yang Mbak Helda bilang tadi, males-malesan, lesu, atau pincang itu. Mungkin atau ya, pincang, ambruk. Betul sekali. Kemudian bisa kita lihat dari pernapasan, apakah nafasnya normal atau melambat atau lebih cepat atau sedang sesak nafas, seperti itu. Bisa juga dari urinasi, defekasi, apakah urinnya keluarnya normal, apakah banyak seperti biasa sapi kan kalau urinasi banyak ya, atau malah justru sedikit seperti saluran yang tidak lancar, menetes sedikit, seperti itu.
Kemudian ada lagi dok, mungkin kalau untuk melihat status kesehatan itu, ataukah cukup? Bisa dari kulit juga kita bisa lihat kulitnya, apakah kulitnya mengkilap, kenyal, Mhm. kemudian turgornya kalau kita tarik itu dia akan kembali dalam waktu 3 detik, bisa Mhm. dilihat juga dari bulunya mengkilap atau tidak. Nah, kalau turgor itu kalau kita coba tarik kulitnya kemudian, dia kembali dalam keadaan yang agak lambat itu indikasinya kemana dok? Indikasinya biasanya itu kekurangan cairan, Oh, jadi kekurangan sapinya cairan. mengalami dehidrasi, Mhm. sehingga ketika kita tarik turgornya lama baru kembali, seperti Mhm. itu. Jadi memang penting sekali ya untuk, memastikan bahwa hewan ini benar-benar sehat gitu Iya, ya, Dok. betul sekali. Dan, cara yang tadi sudah dokter sampaikan itu sebenarnya sangat praktis ya, bisa diamati oleh peternak Iya, sebenarnya. bisa diamati oleh peternak. Oke. Kemudian, indikator yang lain apa, Dok? Adakah selain daripada yang tadi sudah dokter sampaikan, status Oh, reproduksi mungkin? iya betul sekali, status reproduksi. Jadi penting juga untuk kita pastikan dia sudah BCS-nya sudah oke nih, BCS sudah Mhm. oke, kemudian sapinya sehat, memenuhi kriteria disebut sehat, Mhm. kemudian, umur sudah cukup. Lalu yang terakhir adalah menentukan bahwa siklus reproduksinya berjalan dengan normal. Jadi Mhm. memang per 21 hari sekali dia mengalami estrus, seperti Atau itu. kayak birahi Atau gitu ya? seperti birahi, Oh. heeh. Nah, kalau untuk melihat atau menentukan bahwa, "Oh, ternak saya ini ternyata sedang birahi," itu apa sih yang, ternak itu perlihatkan gitu, Dok? Tanda-tanda birahi dari betina itu biasanya khas sekali ya, gampang sekali Mhm. terlihat. Yang pertama dia cenderung gelisah Gelisah ya? gelisah gelisah, kemudian bersuara Oh, bersuara ribut, berisik gelisah begitu. itu maksudnya kayak dia, eee, lebih aktif dari biasanya atau gimana? Lebih aktif dari Mhm. biasanya. Kalau di kandang tuh bolak-balik, Oh mondar-mandir ya, seperti heeh. itu kalau yang diikat. Kemudian dia cenderung berisik, bersuara, Bersuara ya? Mhm. heeh, pengen menaiki dan dinaiki. Tapi keinginan dia untuk menaiki dan dinaiki ini apakah dia hanya, ke hewan jantannya saja atau betina pun dia berperilaku seperti itu, Dok? Kalau ketika menaiki kadang ke betina juga, Oh, kadang ke heeh, betina ke juga ya? betina juga. Heeh. Jadi ada fase di mana namanya awal estrus, ada Mhm. puncak estrus. Mmm. Jadi pada saat awal estrus biasanya si betina ini cenderung pengennya menaiki saja, tidak mau dinaiki. Oh, begitu, Heeh, heeh. tapi kalau nanti sudah di puncak estrus Mhm. biasanya sudah mau menerima pejantan untuk dinaiki. Mhm, Heeh, iya. lalu kalau dari organ reproduksinya dapat kita lihat juga, organ reproduksi luar terutama ya Mhm. vulva, biasanya vulvanya, merah, Vulva kemudian itu yang mana, Dok? Maksudnya yang bagian luar kan? Yang vulvanya iya itu? yang Heeh. bagian luar kalau sedikit kita kuakkan nanti akan kelihatan mukosa berwarna pink, Pink, heeh, oh, itu heeh. vulva. Nah biasanya vulvanya merah, kemudian agak bengkak, Mhm. terus agak hangat mungkin agak panas lalu mengeluarkan lendir berwarna bening. Lendir berwarna bening. Iya. Kalau pada, di lapangan misalkan ya, Dok, lendirnya ternyata tidak berwarna bening, itu kira-kira kenapa, Dok? Maksudnya Mmm, indikasinya adakah indikasi ke hal-hal yang lain? bisa Mmm. bisa ada indikasi ke hal-hal yang lain. Lendir normal, lendir Mhm. sehat itu warnanya bening. Mhm. Tapi kalau misalnya sudah berwarna kehijauan, Mhm. kecoklatan, kemerahan, itu pasti ada sesuatu yang terjadi di organ reproduksi sapi tersebut. Kalau hijau misalnya, bisa Mhm. jadi terjadi endometritis atau Mhm. peradangan pada, uterus sapi di dalam. Jadi Mhm. ada peradangan akibat bakteri, kemudian lendirnya keluar melalui vulva. Mhm. Kalau merah bisa jadi karena ada luka di dalam. Jadi memang harus diperhatikan. Jadi memang harus diperhatikan. Nah, kalau untuk melihat bahwa ternak itu, dia sedang birahi gitu, Dok, itu, dalam sehari apakah peternak itu harus mengamati sepanjang hari kah atau ada waktu-waktu tertentu gitu, Dok? Kalau di peternak sih biasanya mengamati birahi itu sehari 2 kali ya pada pagi dan sore Mhm. hari. Jadi kalau misalnya dia mengamati ternyata pagi sapinya birahi, Mhm. 12 jam kemudian berarti sore ya, sorenya dikawinkan. Kalau misalnya diamatinya sore berarti Mhm. besok paginya dikawinkan. Tadi kan dokter sudah menjelaskan nih ada beberapa, indikator mulai dari BCS, umur, kemudian status kesehatan, bahkan sampai ke status reproduksinya. Ini andai kata nih Dok, dari antara indikator-indikator itu, ternyata
peternak sapinya itu ada salah satu yang mungkin tidak dia penuhi atau mungkin agak sedikit kurang itu dok, apakah dia tetap bisa dikatakan layak menjadi akseptor atau harus mutlak itu semua indikatornya dia penuhi secara dengan standar yang ada gitu dok? Mutlak ya, harus memenuhi semua kriteria yang sudah disebutkan tadi. Misalnya nih, kita punya sapi, BCS-nya sudah 2, kemudian umurnya sudah cukup. Terus secara fisik dia sehat nih, bulunya bersih, kulitnya bersih, kemudian berdiri tegak segala macam. Tapi ternyata dia tidak siklus estrusnya tidak lancar, atau mungkin dia silent heat, tidak kelihatan ketika dia estrus. Nah, ini kan juga tidak layak kita sebut sebagai akseptor. Berikutnya misalnya BCS sama kesehatan biasanya berhubungan ya, BCS sama kesehatannya tidak memenuhi kriteria, tapi dia sudah cukup umur, ini juga tidak layak untuk dikawinkan. Kemudian semuanya sudah oke, tapi umurnya belum, juga tidak layak ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau betina umurnya belum cukup, biasanya fisiknya belum siap ketika dia bunting lalu melahirkan. Pada saat melahirkan itu akan terjadi kesulitan spartus atau kita sebut dengan distokia. Nanti masalahnya akan ke sana. Jadi memang untuk setiap indikatornya itu mutlak harus memenuhi semua indikator yang sudah ada. Nah, dokter, akseptor ini sendiri berarti merupakan hewan betina yang dikawinkan nanti secara IB maupun kawin alam kan? Iya, betul sekali. Jadi akseptor ini kita persiapkan bisa untuk kawin alam maupun untuk kawin IB, inseminasi buatan. Jadi ini merupakan sebuah informasi yang sangat menarik dan juga bermanfaat ya bagi peternak di rumah, supaya tahu bahwa untuk menjadi akseptor itu sendiri ada banyak sekali ya, tapi tidak terlalu banyak juga sih indikator-indikator yang perlu dipenuhi oleh ternak sapi itu sendiri. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan dok terkait dengan akseptor? Intinya sih kalau akseptor itu ya layak sama bisa kawin itu sangat berbeda. Jadi saya harapkan sih bahwa kalau kita mau mengawinkan sapi Bali ya harus kita penuhi dulu kriteria-kriteria yang sudah disebutkan tadi untuk memperlancar proses dari dia kawin, kemudian dia bunting, dia melahirkan, kemudian menghasilkan anak pedet yang sehat, yang umurnya cukup, yang beratnya cukup, seperti itu. Jadi jangan tergesa-gesa ketika sudah melihat ada ternak betina yang berahi, baru pertama kali berahi tapi langsung dikawinkan. Nah, itu ada beberapa kriteria yang belum terpenuhi seperti itu. Oke dok. Jadi itulah kira-kira ciri-ciri atau kriteria ataupun indikator dari akseptor sapi Bali yang layak kawin. Semoga dari apa yang telah disampaikan oleh Dr. Mutia bisa sangat bermanfaat bagi peternak-peternak di luar sana. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Mutia karena sudah berkenan hadir menjadi salah satu narasumber di Baper Podcast kali ini. Jangan bosan-bosan ya dok untuk datang menjadi narasumber. Dan bagi sobat baper di rumah yang mungkin barangkali masih ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini sangat terbuka untuk para peternak ataupun petani datang dan berkonsultasi dengan Widya Iswara yang ada di sini. Mungkin itu saja ya dok. Kawan baper, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe BPPP Kupang Media. Bahkan kalau bisa teman baper juga men-share link video ini untuk supaya bisa ditonton lebih banyak lagi. Dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar setiap kali BPPP Kupang Media mengupload video, kawan baper akan menjadi orang pertama yang menontonnya. Stay positif, stay healthy, dan sampai jumpa di Baper Podcast berikutnya.